Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 17 dengan anggota saya Sugeng Haryanto dengan NIM 187221005. Dan juga saya, Marvel Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM 187221014 dan juga rekan saya. Dan saya Fajri Juli Rahmanuddin Kate dengan NIP 50232110222. Jadi di sini kami akan mempresentasikan pekerjaan kami selama satu semester di matkul pemrograman web, yaitu website yang bertemakan kesehatan dan berjudul IHED Konoha sebagai jembatan digital untuk janji temu dokter atau dokter appointment. Sebelum ke websitenya, kita akan menjelaskan secara singkat dari pendahuluan yaitu yang berisi deskripsi dari proyek ini dan user atau pengguna yang ada di dalam website ini. Untuk yang pertama, deskripsinya yaitu proyek eHealth Konoha merupakan inovasi yang memanfaatkan teknologi web untuk memperbarui sistem akses layanan kesehatan. Di tengah perkembangan era digital, proyek ini menyediakan solusi yang memudahkan pengelolaan janji temu medis, memungkinkan pengguna untuk mencari dokter, mengatur janji, dan memantau kesehatan mereka dengan mudah secara online. Tujuan dari eHealth Konoha adalah untuk meningkatkan kualitas akses ke layanan kesehatan dan menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dengan menyediakan sumber informasi yang terpercaya. Manfaat yang ditawarkan oleh eHealth Konoha mencakup transformasi positif dalam layanan kesehatan melalui integrasi teknologi web. Ini termasuk peningkatan kepuasan pengguna berkat pengurangan waktu tunggu dan proses manajemen janji temu atau appointment yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu user atau pengguna yang ada di dalam web kami. Yang pertama kita mempunyai user yaitu sebagai pasien. Jadi user pasien ini dapat memiliki akses untuk yang pertama mencari dokter. Jadi pasien ini dapat menelusuri daftar dokter yang berdasarkan spesialisasi dan ketersediaannya. Yang kedua, user pasien juga dapat membuat janji temu setelah memilih dokter. Yang ketiga, user atau pasien dapat memantau status janji temu. Untuk batasan masalahnya, dokter yang terdaftar di eHealth Konoha bekerja secara independen dan tidak terlibat dalam pengelolaan atau pemeliharaan website. Mereka fokus pada penyediaan layanan kesehatan, sementara interaksi antara pasien dan dokter serta pengelolaan janji temu sepenuhnya difasilitasi oleh platform tanpa campur tangan dokter dalam akses teknis. Itu user yang kedua yaitu user sebagai admin atau administrator, yaitu yang bertugas sebagai perantara penting dalam sistem eHealth Konoha. Admin memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara pengguna dan dokter. Mereka bertindak sebagai penghubung yang memastikan bahwa yang pertama, janji temu terselenggara dengan baik. Yang kedua, informasi tepat waktu. Dan yang ketiga, dukungan dan bantuan. Untuk batasan masalah yang kedua yaitu dalam menjalankan perannya, admin tidak terlibat dalam keputusan medis atau intervensi klinis yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab dokter. Admin hanya bertugas untuk memastikan bahwa platform berfungsi sebagai jembatan yang efektif antara pengguna dan penyedia layanan. Oke, langsung saja untuk selanjutnya yaitu kita akan langsung ke websitenya. Jadi websitenya di sini sudah kami hosting, jadi semua bisa mengakses. Untuk setelah kita mengakses linknya, kita akan disuguhkan dengan tampilan sebagai berikut, yaitu tampilan awal atau dashboard sebelum login. Setelah itu kita dapat menggunakan fitur register dan di sini kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Kita harus mengisi nama, email, nomor telepon, alamat, dan password. Oke, langsung saja kita coba dengan menggunakan nama Sugeng dengan email berikut dan nomor berikut serta password yang berjumlah minimal 8 karakter.
lalu kita klik tombol register. Jadi kalau misalnya passwordnya kurang dari 8, di sini terdapat pesan error. Dan jika password bagian konfirmasi ini juga tidak sama dengan password yang kita isikan sebelumnya, maka di sini terdapat pesan error. Setelah berhasil, kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini, yaitu bahwa kita diberikan email ke dalam alamat email yang kita gunakan tadi untuk memverifikasi pendaftaran. Jadi kita langsung buka saja ke email yang kita gunakan saat mendaftar, dan dia di sini terdapat email yang telah terkirim dari Ehatkona. Kita klik saja verify email address. Dan di sini setelah kita klik, maka langsung otomatis login ke dalam dashboard pasien. Kita bisa logout di sini, dan setelah itu ketika kita sudah keluar dari website dan ingin mengakses website ini kembali, kita dapat menggunakan fitur login dengan menggunakan email yang telah kita daftarkan sebelumnya. Nah, jika email sudah terdaftar, maka kita dapat login ke dashboard sebagai pasien. Untuk penjelasan berikutnya dapat dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Fajri. Baik, terima kasih kepada Mas Sugeng. Saya akan melanjutkan penjelasan. Jadi di sini adalah halaman awal. Jadi sebelumnya saya sudah login, saya sudah register. Jadi di sini saya login dengan menggunakan email saya, fajrijulibuan@gmail.com. Saya memasukkan kata sandi yang telah saya buat sebelumnya, dan kita akan mencoba login. Jadi ini adalah tampilan halaman user atau halaman pasien. Jadi di sini terdapat beberapa fitur seperti About Us, kategori, doctors, kontak, My Appointment, dan profil. Di sini juga ada fitur Let's Consult. Jadi jika kita mengklik About Us, maka halaman akan berpindah ke section About Us. Jadi di sini di bagian About Us akan menjelaskan tentang spesifikasi atau detail dari web tersebut. Dan kita akan mencoba back. Kemudian kita akan mencoba mengklik fitur dari kategori. Dan halaman juga akan berpindah ke section dari kategori. Jadi di sini akan ada tampilan dari layanan yang tersedia di e-health Konoha, mulai dari general atau umum, kardiologi, dan dermatologi. Kita mencoba back kembali. Kita mencoba mengklik fitur dokter, dan halaman juga akan berpindah ke section atau halaman list dokter. Di sini ada terdapat beberapa dokter, yaitu Dokter Marvel, Dokter Fajri, dan Dokter Sugeng. Kita coba back lagi, dan kita mencoba mengklik fitur dari kontak. Maka halaman juga akan berpindah ke section atau halaman atau section dari kontak. Di sini akan tertampil kontak dari admin. Hal ini digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menghubungi admin. Kita back kembali. Kita mencoba fitur dari Let's Consult. Di sini akan tertampil make an appointment atau pembuatan janji temu. Jadi di sini saya akan mencoba membuat janji temu. Nama Fajri Juli, alamat Jalan Hidangan Salah. Untuk janjinya besok 15 Juni. Di sini kita boleh memilih dokternya.
Saya memilih Dokter Marvel, memasukkan nomor HP yang dapat dihubungi. Kemudian saya membuat pesan untuk janji temunya. Jadi keluhan saya adalah sakit tenggorokan. Kemudian submit. Oke. Jika janji temu berhasil, maka halaman user akan kembali ke halaman utamanya dan akan tertampil pesan appointment request successful. Successful. We will contact with you soon. Jadi di sini ada fitur My Appointment. Boleh kawan-kawan klik. Di sini akan tampil list dari janji temu yang telah kita buat. Di sini sebelumnya saya membuat janji temu dengan Dr. Marvel tanggal 15 Juni besok dengan keluhan sakit tenggorokan dan status di sini dalam proses. Jika kita back, selanjutnya di sini ada fitur dari pemberian kritik dan saran. Jadi saya akan mencoba memberikan kritik, masukkan nama, yaitu nama saya sendiri. Kemudian alamat yang tadi Balandang mau saya Permai. Di sini saya ingin memberikan sarannya admin mohon best respon. Oke, submit. Oke, dan halaman akan kembali ke halaman utama dari user. Di sini juga ada fitur profil di mana kita dapat mengedit profil itu sendiri. Di sini akan tertampil profil berupa nama dan email. Dan saya akan mencoba mengedit nama saya menjadi Fajri Duli Rahman. Save. Dan jika saya back, maka profil saya akan berubah menjadi Fajri Duli Rahman. Kita coba masuk kembali lagi. Di sini juga ada fitur update password. Kita mencoba mengganti password yang telah kita buat dengan password yang lebih komplit. Oke, saya save. Oh, ternyata tidak sama. Kolaborasi. Save. Oke, berhasil. Kemudian di sini juga ada autentikasi. Kita dapat menambah autentikasi untuk mengamankan akun kita. Kemudian selanjutnya ada browser session. Jadi di sini akan tertampil di mana saja, browser mana saja, uh, di device mana saja kita telah login. Di sini saya telah login di Windows dan Android. Kemudian fitur terakhir ada namanya delete akun. Mungkin itu password tadi kita akan mencoba keluar dan login kembali dengan password yang lebih komplit. Kita coba login. Dan jika berhasil maka akan kembali ke halaman user. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Mas Ewel. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Sugeng sama Mas Fajri. Saya izin untuk share screen. Nah, di sini bagian saya adalah untuk mendemokan yang bagian admin. Jadi sebelumnya kita akan login ke akun admin yang sudah terregistrasikan atau yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi akun admin yang sebelumnya sudah dibuat dengan email sugeng.daryanto-2022@fst.unet.ac.id. Di sini untuk passwordnya satu sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama, jadi 18, satunya ada 8. Kemudian kita login. Nah, setelah kita login, nanti kita akan tampilan yang akan kita lihat pertama kali itu adalah dashboard admin. Jadi di sini akan menampilkan statistik mengenai janji temu yang sudah masuk atau yang sudah dibuat oleh user-user sebelumnya atau user-user lain.
Jadi intinya pada dashboard ini akan menampilkan statistik-statistik. Nah, tentang misalnya di sini ada contoh dokter appointment-nya gitu. Nah, kita akan masuk ke fitur yang pertama dari apa yang bisa dilakukan oleh admin itu adalah add dokter, di mana kini di sini kita bisa menambahkan dokter baru agar tampil di halaman utama di homepage website kami. Jadi di sini dokter name-nya misalkan saya isi dengan nama eh, Ewel, Ewel gitu ya. Kemudian untuk phone-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan selanjutnya untuk specialty-nya di sini sebagai contoh saya mengisi ke bagian dentistry, kemudian untuk service type-nya di bagian clinic visit dan juga untuk image di sini kita upload bisa mengupload foto dari dokter tersebut sebagai yang akan ditampilkan nanti di bagian halaman utama. Kemudian kita klik submit di sini. Nah, setelah kita klik submit, nanti akan muncul notifikasi dokter added successfully. Nah, bagaimana sih kita mengecek apakah ini sudah terinputkan atau sudah masuk atau belum? Nah, kita bisa cek ke bagian all doctors. Nah, di all doctors ini di bagian bawah ini akan masuk dokter baru yang sudah kita tambahkan. Dan apabila kita log out, nah, kita akan masuk ke tampilan website awal. Nah, kita scroll ke bawah. Kemudian di bagian our doctor yang sebelumnya tadi hanya 3, apabila kita scroll ke kanan nanti akan muncul dokter baru. Jadi di sini dokter telah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi login sebagai admin 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini untuk fitur selanjutnya adalah appointment. Jadi di sebelumnya sudah dicontohkan yang Mas Wajri login sebagai user. Itu di sini tanggal terbarunya yang paling bawah. Jadi ini nanti akan urut dari appointment tanggal yang lama sampai dengan tanggal yang paling baru di sini. Nah, di sini misalkan pada hari ini tadi Mas Wajid sudah membuat appointment ini untuk di tanggal 15 Juni besok, mohon maaf. Nah, di sini dari customer name-nya atas nama Fajri Juli, alamat emailnya dari Dharma Husada Permai. Kemudian untuk phone-nya diisi ini 082, kemudian dokter yang ingin dituju itu atas nama Marvel Jeremia, ada date, kemudian message ini nanti berisi tentang apa yang dikeluhkan atau apa yang ingin di check up. Di sini sakit tenggorokan dan statusnya sedang in progress. Yang dimana kalau in progress ini berarti dia belum di approve ataupun belum di cancel oleh admin. Jadi belum disetujui sama admin. Nah, sebagai contoh di sini atas-atasnya sudah ada yang di cancel, approve. Nah, di sini untuk percobaan kali ini kita akan approve dari permintaan Mas Fajri sebagai user ingin membuat appointment dengan Dr. Marvel Jeremia, kemudian kita approve. Nah, nanti setelah kita approve di sini statusnya akan berubah menjadi approve. Nah, di sini bisa minta tolong Mas Fajri untuk di share screen-kan dan dicek yang bagian My Appointment apakah sudah berubah atau belum. Ya, jadi di sini perlu login dulu sesuai dengan user yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, di sini kemudian dicek di bagian My Appointment. Nah, di sini sudah terintegrasi dan juga sudah terkoneksi dengan baik dan benar bahwa tadi yang sebelumnya in progress, statusnya sudah di ACC, sudah disetujui oleh admin, nanti akan langsung masuk ke user yang bersangkutan. Oke, terima kasih Mas Fajri. Boleh di stop screen. Nah, di sini saya share screen kembali. Nah, di sini untuk fitur yang selanjutnya adalah critics, ya, di mana critics ini berisi tentang kritik dan saran yang sudah diinputkan oleh user sebelumnya yang sudah melakukan appointment ya, yang tadi sudah dicontohkan oleh Mas Fajri. Nah, di sini yang baru masuk tadi yang sudah diinputkan oleh Mas Fajri atas nama Fajri Juli dengan email Dharma Husada Permai. Di sini tadi pesannya berisi admin mohon fast response. Jadi di bagian kritik ini yang kita terima adalah kritik dan saran. Jadi nanti admin akan mengevaluasi dengan dokter yang terkait ataupun itu nanti ke bagian kritik tersebut diarahkan atau ditujukan kepada platform eHealth Konoha ataupun kritik dan saran ini ditujukan untuk dokter tertentu gitu karena ini sifatnya general. Nah, selanjutnya ada fitur all dokter yang dimana
Jadi fitur All Dokter ini adalah untuk mengelola seluruh dokter yang telah daftar ke platform eHealth Konoha. Jadi di sini tadi sesuai homepage awal itu tampil 4 dokter. Di sini kita bisa update. Misalkan di sini mau update yang sudah kita tambahkan paling baru. Nah, misalkan di sini kita ganti namanya eh, Jeremia Ewell. Kita ganti namanya Jeremia Ewell. Kemudian untuk image-nya tidak usah kita ganti. Kemudian kita submit. Nah, nanti akan muncul notifikasi dokter details update successfully. Jadi untuk mengecek apakah sudah beneran terupdate atau belum, kita bisa logout di sini. Kita kembali ke homepage, kita scroll ke bawah, kita klik yang next. Nah, di sini sudah terganti dokternya atas nama Jeremia Ewell. Oke, jadi untuk fitur yang ada di admin kurang lebih seperti itu dan juga untuk peragaan kami sebelum-sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Mas Fajri dan juga Mas Sugeng untuk pengenalan website kami mengenai eHealth Konoha yaitu untuk membuat janji temu dengan dokter yang dimana nanti kita bisa membuat janji temu dan juga bisa memberikan kritik dan saran apabila janji temu tersebut telah terlaksana. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.